Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Sandi Paskirap Nugroho. Dan di episode kali ini saya akan memandu kembali podcast Sobat Sehat. Dan kalau misalnya Sobat Sehat sudah dengerin podcast kita di episode pertama kemarin tentang Rehab 2.0 bersama dengan Mas Ipang, nama akrabnya, tapi sebenarnya namanya Mas Irfan ya. Oke, dan hari ini juga masih ditemanin oleh Mas Irfan. Boleh saya hello Mas Irfan? Oke, selamat bersenang-senang. Oke, selamat siang dan apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah baik. Sehat ya? Iya, insya Allah semuanya sehat semua teman-teman. Dan di sini masih ada Mas Ipang ya. Iya. Dan terima kasih banyak nih Mas Ipang masih mau nemenin kita di podcast episode 2 Sama. dan membahas tentang Rehab 2.0. Nah mungkin sebelum kita lanjut lagi nih Mas Ipang, boleh dong diinformasikan kembali tentang Rehab itu kepanjangannya apa sih gitu? Rehab ya. Rehab itu kan apa? Rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap ya. Oke, mungkin kita flashback dikit ya sebelum kita lanjut ya. Boleh. Untuk podcastnya. Untuk rehab itu singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Nah ini juga mungkin teman-teman Sobat Sehat di rumah sudah pernah dengar ya. Rehab itu pembayaran secara bertahap. Nah mungkin kita secara spesifik nih Mas Ipang ya. Apa sih bedanya rehab sebelumnya nih sama Rehab 2.0? Ya, kalau untuk perbedaan yang spesifik ya, ada dua sebenarnya untuk yang di rehab point 2.0 ini ya. Untuk yang rehab sebelumnya kan belum mengakomodir untuk tagihan yang berjalan. Misalkan kita melakukan mencicil iurannya, itu kan ada istilahnya potensi iuran bulan berjalan. Nah kemudian untuk yang kedua, kalau yang di rehab yang sebelumnya itu kan untuk peserta yang alih segmen itu belum diakomodir. Nah untuk di rehab 2.0 ini sudah mengakomodir 2 poin tersebut. Jadi untuk yang peserta yang sudah beralih segmen itu juga bisa melunasi tunggakannya. Kemudian untuk cicilan yang sudah berjalan juga sudah include di dalam rehabnya tersebut itu. Oke, I see. Jadi kalau rehab sebelumnya itu kan dia tidak memperhitungkan bulan berjalan ya. Ya, Jadi bisa jadi ada potensi ketika peserta sudah selesai melunasi dan dia misalnya lupa nih, tiba-tiba langsung nonaktif lagi ya karena Ya. bulan berjalannya tidak dihitung. Ya. Jadi Jadi kalau misalkan dicicilnya 6 bulan, 6 bulan berikutnya nanti lagi nunggak lagi. gitu lagi ya. Jadi jangan sampai ya dengan Rehab 2.0 ini udah diantisipasi jadi dihitung untuk bulan berjalannya gitu ya, bulan berjalannya nanti. Oke Mas Ipang, kita lanjut ya. Nah kemarin itu kan sudah dijelasin apa itu rehab, kenapa rehab itu perlu, tujuannya apa, manfaat dan sasarannya apa gitu. Yang pastinya sih program Rehab 2.0 ini memberikan kemudahan, semakin memudahkan peserta mandiri ya, PBPU atau BP, dan juga yang beralih segmen ya. Betul. Jadi solusi dan cara mudah ya bayar tunggakan iuran JKN. Wow, gitu ya. Dan solusinya dengan Rehab 2.0. Rehab 2.0. Iya, dan setelah mengikuti Rehab 2.0 tentu saja nanti kepesertaannya bisa aktif kembali ya, bisa dimanfaatkan program JKN-nya gitu ya Mas Ipang ya. Betul, Kak. Nah, terus nih pengen tahu Mas Ipang, apa saja sih syarat untuk ikutan Rehab 2.0? Oke, untuk syarat untuk ikut program rehab ini yaitu yang pertama peserta JKN yang masih menjadi peserta PBPU dan memiliki tunggakan iuran ya. Kemudian peserta JKN yang memiliki tunggakan iuran 4 sampai dengan 24 bulan. Oke. Ya, itu. Itu aja ya. Jadi siapapun bisa ikut rehab. Betul. Yang penting dia memang sudah terdaftar dalam program JKN, dan juga yang paling penting adalah punya tunggakan. Punya tunggakan ya, minimal 4 bulan. Minimal 4 bulan, maksimal 24 bulan. Oh, oke.
Nah, syaratnya simple ya Mas Ipang ya gitu. Karena kalau dari segi data peserta juga sudah terintegrasi ya Mas Ipang ya. Iya. Gitu. Nah, karena sudah terintegrasi nih, jadi kita bisa daftar Rehab 2.0 ini di mana Mas Ipang? Untuk kanal daftar rehab ini bisa melalui aplikasi mobile JKN, kemudian bisa melalui kantor cabang BPJS terdekat ya. Oh, oke. Kalau misalnya sobat JKN ini terkendala dengan gadget, Iya. bisa ya datang langsung ke kantor ya. Dan nanti dipandu oleh Petugas. ya. Di kantor di loket BPJS Kesehatan gitu ya. Dan tadi infonya bisa dicicil, untuk cicilannya berarti bisa berapa kali nyicil Mas Ipang? Untuk cicilannya sendiri itu di periodenya maksimal di 12 bulan ya, atau setengah dari jumlah bulan tunggakannya. Oh, oke. Nah, langsung saja nih Mas Ipang supaya sobat sehat juga makin paham, langsung saja ini dong Mas Ipang ajarin ke kita semua bagaimana sih cara daftarnya dan lain-lain Mas Ipang. Silakan Mas Ipang. Oke, untuk tahapan pendaftaran ya. Ya tentunya peserta JKN itu harus memiliki sudah mendownload aplikasi mobile JKN ya. Untuk yang ingin daftar melalui aplikasi mobile JKN. Nah kemudian di aplikasi mobile JKN ini nanti muncul kita pilih aja lah itu rehab. Jadi menunya langsung ada ya? Nanti ada pilihan klik rehab, kemudian dilanjutkan, kemudian selanjutnya tinggal memilih pilih berapa kali tunggakannya, mau dilunasi berapa kali cicilannya. Oke, jadi misalnya kita misalnya nih saya punya tunggakan 5 bulan. Ya. Nah, di situ langsung bisa terpilih ya? Bisa. Pilihan. Jadi mau bertahap berapa kali begitu. Oh, mau di situ berapa kali? Minimal berapa kali cicilan, Mas? Minimal untuk yang ini setengah dari jumlah tunggakannya. Nah, kalau tunggakan saya 5 berarti 2. Bisa 2 kali saya cicil? Iya. Wow. Minimal. Kemudian nanti selanjutnya setelah dipilih untuk jumlah bulan cicilannya, nanti selanjutnya itu muncullah nominal ya, berapa yang harus dibayarkan cicilannya untuk bulan pertamanya. Bulan pertama. Oke. Dan itu di besaran cicilannya sudah include dengan bulan berjalan ya? Ya, jadi tidak perlu khawatir lagi nanti kalau misalkan selesai masa cicilannya ada lagi terbentuk cicilan baru begitu. Jadi untuk di rehab 2.0 ini sudah mengakomodir tagihan bulan berjalannya. Oke. Nah itu, jadi nanti ikuti aja langkah berikutnya, nanti tinggal diikuti, nanti memasukkan sebelum selesai registrasi nanti akan diminta untuk konfirmasi ya. Nah nanti dibaca dulu untuk syarat ketentuannya, kemudian tinggal diokekan aja, nanti langsung selesai. Oke. Jadi memang sebelum kita deal gitu ya, kita harus memastikan kembali ya bahwa memang data yang kita sampaikan dan juga terkait dengan ketentuannya itu dipahami juga sama peserta ya gitu. Oke, langsung. Nanti kalau sudah ya tinggal sudah itu berhasil, sudah laksana ya gitu. Yang pasti ada kode OTP ya. Dikirim sekarang ke ini dimasukkan ke aplikasi mobile JKN. Oke. Nah, ketika sudah terbentuk nih langsung bisa dibayarkan saat itu juga atau gimana Mas Ipang untuk prosesnya? H+1 setelah pendaftaran dia baru akan bisa dapat pembayaran. Oke. Jadi H+1 langsung bisa dilakukan pembayaran. Cicilan pertama Ya. Wah, cukup mudah ya Mas Ipang ya, dengan modal gadget, ada mobile JKN, kita bisa daftar program Rehab 2.0 gitu ya. Kami sih berharap di sini sobat sehat yang menunggak tidak banyak Mas Ipang ya, begitu. Tapi kalau misalnya ada yang menunggak, tidak masalah, silakan untuk mendaftar ke program Rehab 2.0. Ya, kita sudah fasilitasi ya. Oke. Nah, Mas Ipang menarik juga nih untuk pembayaran program Rehab.
channel pembayarannya mungkin boleh diinfokan Mas Ipang? Untuk channel pembayaran bisa di mana saja ya, seperti dengan pembayaran iuran pada umumnya. Oke. Boleh di bank atau non bank ataupun di PPOB, misalkan di Indomaret, Alfamart ataupun di kantor pos ya. Oke. Jadi channel pembayarannya juga sama kayak kita mau bayar iuran BPJS Kesehatan ya gitu, tidak ada perbedaan. Wah, menarik sekali ya Mas Ipang ya. Nah, kebetulan nih Mas Ipang, ini kan masih awal tahun nih Mas Ipang. Tadi Mas Ipang udah jelasin banyak tentang Rehab 2.0 gitu ya, dan semoga Sobat JKN sudah memahami ya, paham dan tahu tentang program Rehab 2.0. Nah, karena di awal tahun ini Mas Ipang, kita ajak juga Dok Sobat Sehat untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, screening riwayat kesehatan ada juga ya di aplikasi. Betul. Di aplikasi mobile JKN ini kan sebenarnya bukan hanya untuk daftar PHAP saja ya. Jadi ada banyak fiturnya di dalam. Betul sekali. Apalagi untuk ambil antrian. Betul. Jika ingin berobat di fasilitas kesehatan, kemudian screening kesehatan, dan banyak lagi lah pokoknya. Iya, dan pastinya semua menu-menu fitur-fitur yang ada di mobile JKN memberikan kemudahan layanan kepada peserta BPJS Kesehatan ya Mas. Iya, betul sekali. Untuk memudahkan. Oke, kita tahan dulu Mas Ipang. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya, misalnya terkait dengan aplikasi mobile JKN gitu ya. Nah, semoga nanti bisa kita menghadirkan narasumber dari BPJS Kesehatan yang juga bisa memberikan informasi terkait dengan program JKN. Nah Mas Ipang, karena waktu kita sudah selesai ya untuk podcast di episode 2 kali ini, kami sampaikan terima kasih banyak ya Mas Ipang ya sudah mau datang ke podcast Sobat Sehat. Siap. Iya, sehat selalu buat Mas Ipang ya. Amin. Oke, sebelum pamit boleh dong kasih pesan kepada seluruh Sobat JKN yang ada di rumah ataupun dimanapun berada. Ya, kalau untuk dari saya sendiri ya, untuk peserta JKN jangan lupa bayar iurannya tepat waktu, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian biar terhindar dari denda, pelayanan, kemudian bisa daftar Rehab 2.0. Rehab ya, kemudian bisa auto debit. Oh, bisa auto debit ya, atau dengan iuran biar kalau meminimalisir biar tidak lupa bayar iuran. Jadi tidak perlu khawatir lupa ya. Ini menarik Mas Ipang. Kayaknya mesti stay di sini Mas. Kita lanjut lagi podcastnya. Kita bahas tentang auto debit. Oke, nanti mungkin kita di episode berikutnya Mas Ipang ya. Iya, boleh. Undang lagi boleh ya? Boleh dong, boleh. Oke, terima kasih banyak Mas Ipang memberikan banyak informasi kepada kami semua di sini ya, kepada Sobat JKN. Oke, kalau gitu Sobat JKN, sekian untuk podcast kita di episode 2 tentang Rehab 2.0. Salam sehat untuk semuanya. Kita bertemu lagi di episode podcast Sobat Sehat berikutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah.